Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Katanya jenazah Harun Masiku ditemuin, bener nggak nih? Ini ya guys, lagi heboh, ada kerangka jenazah tuh ditemukan di sebuah mobil yang terparkir di depan asrama polisi Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur. Katanya udah diparkirin selama 5 tahun. Tapi anehnya nggak ada yang nyium bau busuk dari mayat itu. Nah, sekarang kasus ini tuh masih diselidikin guys, jadi kita masih belum bisa mengidentifikasi siapa jenazah ini. Tapi waktu gue liatin komen-komen, banyak banget netizen yang menduga kalau ini tuh jangan-jangan jenazahnya Harun Masiku. Tahu kan ya guys, Harun Masiku kira-kira 5 tahun yang lalu dia itu ditetapkan sebagai buron. Soalnya dia diduga terlibat sama kasus suap, dia itu kadernya PDIP ya. Yang gue mau highlight dari video ini adalah, mungkin gak sih jenazah ini adalah Harun Masiku kalau berdasarkan dari ciri-ciri jenazah yang udah dipublikasi hari ini. Yang pertama, jenazah ini tuh laki-laki ya guys, jadi laki-laki so possibility-nya ada. Nah yang kedua, usianya sekitar 50-60 tahunan. Harun Masiku sendiri usianya sekarang nih ada di 53 tahun, jadi masih ada possibility juga. Next, rambutnya itu lurus hitam panjangnya 7 cm. Harun Masiku sih kabarnya rambutnya itu warnanya hitam, tapi lurus atau pendek atau keriting gua nggak tahu sih. Dan 7 cm, well itu bisa tumbuh kapanpun ya kan. Jadi kalau rambut itu very flexible, jadi gua nggak tahu. Ada lagi ciri-ciri dari jenazah ini, gigi rahang atasnya tuh tonggos. Ini juga tonggos atau enggak, jadi gue skip yang ini. Tinggi badan dari jenazah diperkirakan 153 sampai 163 cm. Sementara Harun Masiku itu di 172 cm guys. Jadi kalau berdasarkan tinggi badan kayaknya ini bukan Harun Masiku. Anyway, ini cuman iseng-iseng sosoklogi doang ya guys ya. Tetap aja kita harus tunggu hasil identifikasi. Dan menurut data terbaru, katanya mobil ini terakhir diakses itu sekitar 4-5 bulan lalu. Waspada koalisi politisi gelap. Terbongkar. Menurut informasi intelijen, aksi dan narasi Indonesia ini ramai di Indonesia, ternyata merupakan upaya adu domba antara masyarakat dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Segerombolan politisi dan oknum-oknum yang mengatasnamakan aktivis politik dan lain-lain terpantau berada di balik gerakan ini. Mayoritas dari mereka berasal dari kubu yang kalah dalam pemilihan presiden pada pemilu tahun 2024 yang terdiri dari PDI Perjuangan dan pendukung Anies Baswedan. Selain pendukung yang kalah dalam Pilpres, terpantau juga ada faksi liberal yang berkoalisi dengan LSM liberal seperti YLBHI, PBHI, hingga SJW, Social Justice Warrior, dan lainnya. Sekelompok ini tidak akan pernah menang pada Pilpres tahun 2024. Walaupun mereka terpecah-pecah saat Pilpres 2024, saat ini mereka bersatu dengan satu kepentingan, yakni memastikan Prabowo tidak berhasil menjalankan pemerintahannya dengan baik, atau bahkan menjatuhkan pemerintahan Prabowo Gibran. Strategi mereka awalnya dengan menyerang habis-habisan dua tokoh utama bangsa, yakni Kapolri dan Jokowi. Setelah operasi serangan mereka berhasil menyudutkan Kapolri dan Jokowi, serangan gencar mereka diarahkan langsung ke kebijakan-kebijakan utama Pak Prabowo seperti makan bergizi gratis, efisiensi anggaran, lumbung pangan, dan lain-lain, di mana ini semua kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Mesin perang, yang dahulu mereka gunakan saat Pilpres 2024, justru semakin aktif dan masif digunakan pres. Mesin perang mereka terdiri dari sumber daya manusia, SDM, juru bicara, buzzer anti pemerintah, mesin AI media sosial, serta media arus utama, mainstream. Informasi terakhir, gerombolan politisi gelap ini juga akan melakukan serangan dan aksi besar-besaran setelah Hari Raya Idul Fitri. Terkait hal ini, rakyat tidak boleh diam. Ayo bersatu. Selamatkan negara kita dari antek-antek asing dan politisi gelap yang ingin menghancurkan demokrasi serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kasusnya Pak Hasto yang kemudian naik menjadi tersangka dan pimpinan KPK bulat loh, 5-0 loh. Ya, artinya tidak ada satupun dissenting opinion di antara mereka. Berarti kan dua alat buktinya terpenuhi. Ada permasalahan bahwa kenapa di tahun 2020 sampai dengan 2025, ya kan bukti berkembang, nggak mati ya terhadap suatu peristiwa. Misalnya ada peristiwa pembunuhan, waktu itu pelakunya hanya 3 yang terungkap, udah ingkrah lagi. Tiba-tiba ada bukti baru, wah ternyata nggak hanya 3 orang itu saling menutupi, ternyata ada keempat. Kan nggak masalah mas, yang penting pertama
buktinya nggak diada-adakan, ya, keterangan saksinya benar. Jadi saya melihat ya narasi-narasi misalnya bahwa ini adalah korban, ini kasusnya suap menyuap loh, suap menyuap, dua-duanya adalah pelaku. Kemudian tidak ada kerugian keuangan negara. Loh, kasus korupsi itu ada 7 bentuk, ya. Mulai dari merugikan keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan. Seperti itu. Soal Masuk kemudian penggelapan. pada hari pertama yang di Respon Puan Maharani ketika ditanya awak media adanya utusan yang konon datang dari Jokowi untuk meminta agar Hasto Kristianto segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP dan meminta agar Jokowi dipulihkan dalam keanggotaannya di tubuh PDIP berbeda dari politisi PDIP yang lainnya yang mengedepankan pendekatan yang konfrontatif. Orang-orang seperti Deddy Sitorus dan menampilkan gaya berpolitik dari PDIP yang ingin terus-menerus menghadirkan wajah PDIP yang garang dan terus menebar sikap permusuhan dengan realitas politik dan kekuasaan hari ini. Dengan pernyataan yang datang dari Puan Maharani yang jauh lebih elegan dan ingin mengintegrasikan PDIP dengan politik dan kekuasaan yang sedang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana dua kekuatan dan pendekatan politik dari politisi PDIP yang bertolak belakang ini? Apakah pendekatan konfrontatif yang menang sehingga kekalahan ada pada pendekatan politik yang lebih integratif yang dimainkan oleh Puan Maharani? Ataukah kita punya harapan bahwa pendekatan Puan Maharani pada akhirnya yang memenangkan kontestasi sehingga wajah PDIP menjadi berwajah yang jauh lebih ingin menyatu dengan kekuasaan yang sedang berkuasa hari ini. Seumur hidup saya, Pak, sekarang ini 55 tahun saya tidak pernah menemukan manusia yang mempunyai ilmu ikhlas tertinggi di dunia ini kecuali Bapak. Yang paling sulit kita dalami yaitu adalah ilmu ikhlas. Tapi Bapak mempunyai ikhlas tiada banding, tiada tanding siapapun juga. Memang Pak, Bapak dipitnah diam, dicaci maki diam. Tapi kami masyarakat yang mencintai, yang sangat geram kepada manusia-manusia munafik seperti itu. Tapi apa daya, kami hanya bisa mengomentari, tapi tidak bisa bertindak. Semoga Allah memanjangkan umur Bapak beserta membahagiakan. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.